Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada kesempatan kali ini kami dari Itself Audio ya. Sebelumnya kami akan mengucapkan salam atau menyapa pada subscriber semua, yaitu salam satu hobi, yaitu salam satu solder panas ya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas atau akan menjelaskan ya. Yang ada di hadapan sampean semua ini adalah parametrik ya. Ini kita lihat di sini tone control atau tone parametrik ya. Di sini kami dapat pasien atau kami dapat dapat pasien parametrik ya. Katanya yang punya ini mati total atau matot ya. Setelah kami periksa dari berbagai keluhan ya ternyata masalahnya di sini ya. Di sini ini setelah kami cek ya, untuk outputnya ya, output daripada AC-nya ini ternyata tidak mengeluarkan tegangan sama sekali. Setelah kami avometer ternyata tidak memiliki tegangan sama sekali. Kemudian di inputnya pun ini agak short ya, seperti itu. Jadi intinya masalah utama di sini adalah transformatornya atau trafonya, seperti itu. Nah, di sini sekelumitnya tentang parametrik ini sebenarnya penyakitnya ini dari trafonya. Ini insya Allah ketika sudah diganti trafo maka akan normal kembali ya. Nah, sekilas tentang parametrik ya. Ini saudara ya. Di sini soket yang dipakai ini pakai soket XLR ya. Baik dari inputnya maupun outputnya ya. Di input ini ada dua, di sini ya ada dua kanan kiri ya, yaitu right dan leftnya. Kemudian outputnya juga right dan left, seperti itu. Ini kenapa pakai soket XLR? Karena di soket XLR itu penggroundingannya lebih maksimal ya. Penggroundingnya lebih maksimal daripada soket Akai maupun yang lain, yaitu soket RCA maupun soket Akai. Ini penggroundingannya tidak begitu baik dibandingkan dengan soket XLR. Maka dari itu ini sengaja kami kasihkan atau sengaja kami aplikasikan dalam penyoketan di parametrik ini. Kami pakai soket XLR seperti itu. Kemudian bagi yang belum mengetahui apa sih gunanya parametrik itu, sebenarnya parametrik itu sama halnya seperti tone control, seperti itu saudara. Jadi sebenarnya antara parametrik dan tone control itu 11-12 ya, hampir sama seperti itu, fungsinya sama. Kalau kalau dengan crossover pak, atau kalau dengan crossover, kalau dengan crossover itu beda jenis ya. Jadi fungsinya kalau memang kalau parametrik itu seperti halnya tone control, dia membagi frekuensi antara bass, middle dan high-nya. Intinya ada tiga digabungkan itu ada 3 way, yaitu 3 way lah, seperti itu. Nah, di sini ada ya, di sini saudara, ini ada input dan outputnya. Apa bedanya antara tone control biasa seperti yang lainnya dan parametrik ini ya? Sebenarnya fungsinya sama, tapi beda skema atau beda pengelompokan ya. Kalau di tone control biasa itu inputnya ya,
inputnya itu dikuatkan dengan satu IC ya, inputnya dikuatkan dengan satu IC, baik dari itu input bass, treble dan high-nya itu dikuatkan dengan satu buah IC ya, seperti ini, satu buah IC kalau tone control biasa. Kalau parametrik seperti ini itu inputnya antara low, mid dan high-nya itu dikuatkan dengan berbagai macam IC, atau intinya masing-masing daripada low, mid dan high itu dikuatkan satu IC seperti itu. Jadi low itu dikuatkan dengan satu IC, untuk middle-nya dikuatkan dengan satu IC, dan high-nya juga dengan satu IC. Nah, seperti ini yang kita lihat ini banyak macam IC. Ini inputnya itu dikuatkan dengan low-nya dikuatkan dengan satu IC, mid dan high-nya ya, mid dan high-nya itu dikuatkan dengan masing-masing satu IC. Kalau tone control biasa itu antara low, mid dan high-nya itu hanya penguatan menggunakan satu IC saja. Jadi itu intinya. Jadi dibandingkan dengan parametrik, tone control itu lebih campur ya daripada parametrik. Kalau parametrik itu sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian di fiturnya sendiri ya, di sini ada bass ya. Mudah-mudahan kelihatan ini ya. Nah, bass, kemudian treble dan middle ya. Ini untuk bassnya sendiri inputnya itu di satu IC, kemudian treble-nya juga satu IC, middle-nya dengan satu IC. Jadi masing-masing daripada frekuensi itu dibagi dengan satu IC seperti itu. Kemudian ada balance ini untuk menyeimbangkan antara right dan left-nya. Kemudian volume ya. Nah, di sini juga ada volume. Kemudian juga ada fitur super bass di sini ya. Jadi para soundman yang umumnya ya itu biasanya gimana agar supaya bassnya lebih nendang seperti itu, atau bassnya semakin mantap, seperti ada kekurangan kurang mantap kayaknya. Maka di sini oleh pembuatnya dari parametrik ini sudah dikasih fitur super bass seperti itu. Jadi ketika bassnya kurang mendorong atau bassnya kurang bertenaga, maka bisa dikuatkan lagi bassnya dengan fitur super bass kayak gini. Nah, kayak gini ya, super bass kayak gini, seperti itu. Kemudian di sini di mic-nya pun dikasih fitur super middle di sini ya, super middle. Nah, seperti itu. Jadi bagi orang yang membuat parametrik ini sudah dikasih fitur sedemikian rupa ya, seakan-akan dianya sudah mengetahui apa kemauan soundman seperti itu. Jadi antara bass, ketika bass ini kurang nendang, maka bisa lebih dikuatkan lagi dengan super bass seperti ini. Juga middle-nya apabila kurang nendang di sini ya, middle-nya, maka bisa dikuatkan lagi dengan super middle. Nah, di fitur ini ketika diputar maka bassnya semakin bertenaga, middle-nya pun maka semakin bertenaga. Nah, seperti itu saudara ya. Jadi intinya antara parametrik dengan tone control itu beda tipis seperti itu. Kalau di tone control biasa itu perbedaannya ya, tone control biasa itu tidak mempunyai fitur super bass maupun super middle, dan juga dalam pengelompokan frekuensi baik dari low, mid dan high-nya itu dikuatkan hanya satu IC saja. Nah, seperti itu saudara. Kalau di parametrik ini
itu dikuatkan, antara frekuensinya itu dikuatkan masing-masingnya satu IC. Ini bassnya dikuatkan satu IC, kemudian treble-nya juga satu IC, dan middle-nya pun juga satu IC dalam inputnya. Kalau tone control biasa tidak seperti ini. Jadi kalau dibandingkan dengan tone control biasa, parametrik ini lebih terbuka ya, atau lebih clarity-nya itu semakin jernih dan otomatis semakin mantap seperti itu. Jadi sebenarnya penggunaan tone control biasa dengan parametrik itu hampir sama, namun bedanya itu di pengelompokan frekuensi. Karena di parametrik sendiri juga ada fitur super bass, di middle-nya pun juga dikasih super middle. Nah, seperti itu. Ini saudara ya. Ini dari produk Scorpion ya di sini, yaitu produk-produk standar lah ya. Scorpion di sini. Nah, seperti itu. Ini kebetulan ada orang yang katanya ya ini rusak matot seperti itu, mati total. Setelah kami periksa dari di sini ya, tegangan AC-nya itu ternyata tidak mengeluarkan tegangan sama sekali di sini. Nah, disinilah penyakitnya. Ini rencananya akan diganti. Ya. Nah, begitulah tentang sekelumit tentang parametrik dan perbedaan dengan tone control lain. Ya, apabila ada pertanyaan silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komennya. Mudah-mudahan Anda semua diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.